Halo Atar, selamat malam. Belum, Atar lagi ujian nggak? belum, Belum ya? belum. Ada yang udah nih teman-temannya biasanya. Ada minggu ini, kapan minggu depan Atar? Minggu depan-depannya lagi. Tanggal 8. Oh, bukan tanggal 1. Bukan. Biasanya kalau nggak minggu ini tanggal 1. Coba lihat nih, kemana yang lain telat nih. Jangan-jangan ujian. Biasanya kalau ujian tuh sibuk belajar. Atar gitu nggak kalau ujian? Oh, ini Alvaro datang. Halo Alvaro. Lebih Alvaro nggak lagi ujian? ujian. Oh iya, Besok libur. besok libur. Besok Kenapa kok libur? Besok hari apa kok libur? Libur sekolah maksudnya apa ulang liburnya? tahun Muhammadiyah. Oh, oke oke. Atar libur juga nggak besok? Enggak, enggak, Berarti tapi enggak. lagi minggu ujian ya Alvaro ya? Iya, Miss. Tadi pulang jam berapa kalau ujian? Jam 12. Ujian apa tadi? Pancasila sama bahasa Arab. Oh, bisa nggak? Bisa. Minggu kemarin sama Kak Ardi ya? Minggu kemarin bikin proyek. Iya. Iya. Udah selesai semua kan? Sudah. Dah. Sip. Ntar ya sambil tunggu yang lain ya. Nanti kita mulai, temannya baru join, kasihan. Nah, gitu dong, on cam dong Alvaro. Mana kok nggak on cam? Nah, makan apa tuh? Salah. Salak. Sekarang lagi musim mangga nggak sih? Kalian suka mangga nggak? Suka. Pak. Lagi musim sekarang. Atau asal mana sih atas kotanya Jakarta? Terus kayu. Mana? Palembang. Oh, Palembang. Alvaro? Lupa aku. Metro Lampung. Jauh semua ya ini ya? Aku kira kalian di ini. Tapi kalian pernah ke Jawa nggak? Pernah. Ke Jakarta gitu atau ke mana? Aku ke Ke Bekasi. Bogor. Bogor. Ke Bekasi. Bogor. Oh, Bekasi ke Bogor. Ngapain itu liburan? Iya. Iya. Kemana? Ke tempat wisatanya inget nggak? Kakakku di sana, Mas. Oh iya, Mm-mm. apa kerja atau kuliah atau sudah berkeluarga di sana? Kerja. Hmm, jadi Alvaro ke kakaknya. Mm-mm. Halo Nadira. Halo. Nadira juga ini ya di Lombok ya Nadira ya, seingatku ya. Pernah Iya, pernah ke Jakarta nggak Nadira? pernah. Kemana? Liburan. Jauh semua ya berarti kelas ini ya. Waduh. Apa? Hah?
mau ngambil. Mana ini? Nah, ini Kristen nih. Halo, Miss. Halo. Suara apa tuh? Suara azan ya? Ya. Kristo lagi ujian nggak? Di sana sih ujian. Tadi ujian? Enggak. Oh enggak. Kapan ujiannya? Besok tanggal 1 Desember. Kalau Nadira? Besok Kapan? tanggal 1. Oh iya, banyak kan tanggal 1 ya. Oke. Jadi minggu kemarin kan udah bikin proyek tuh tentang apa yang udah dipelajarin selama minggu-minggu sebelumnya. Hari ini kita bakal masuk ke materi baru. Sorry. Jadi hari ini kita akan belajar kondisi. Oke, boleh di-mute dulu ya teman-teman ya. Suaraku jelas kan tapi? Iya. Oke, kita hari ini belajar kondisi. Ada yang tahu nggak kondisi itu apa? Enggak. Kondisi dalam makna sebenarnya tahu nggak? Ada. Jadi Ada. gimana? Ada. Keadaan, iya. Iya, betul. Jadi kondisi itu seperti keadaan gitu. Nah, hari ini kita akan belajar sebentar. Oke. Hari ini kita akan mengajari karakter kita untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang berbeda tergantung pada keadaan atau kondisinya. Terus kita juga akan menjadi robot di Marsnya yang mempersilahkan atau tidak membiarkan alien masuk. Terus kita juga akan menyortir kargo untuk dikirim ke bumi. Tuh. Nah, ini ada, bentar. Ini ada mobil taksi warna kuning nih. Dia tuh mau belok kalau kita ada di dalam mobilnya nih, dia mau belok kanan nih. Ngeng, ngeng, ngeng. Nah, dia mau belok kanan kan kalau kita ada di mobilnya. Tapi ada dari kiri, ada mobil van biru nih. Nah, tabrakan. Nah, gimana kita bisa menyelesaikan masalah tersebut? Ya, jadi polisi supaya keadaan lalu lintasnya teratur ya, nggak kayak gitu. Jadi kalau mau belok kanan, diberhentiin dulu berarti yang dari sini, ataupun kalau emang yang sini yang mobil biru mau jalan, berarti harusnya yang mobil kuning berhenti dulu gitu ya. Dikasih lampu merah nih sama polisinya. Nah, jadi ada suatu kondisi di sini teman-teman. Kondisinya adalah kita temukan kondisi nih di sini. Kondisinya adalah ketika lampunya merah dan kuning, dia masih berhenti. Kalau kondisinya lampunya hijau, dia bisa pergi. Gitu. Jadi ada dua kondisi nih. Kalau lampunya merah sama kuning dia berhenti, kalau lampunya hijau dia baru bisa jalan atau pergi. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi, kita tahu bahwa barusan ada dua kondisi, ada ketika warnanya hijau, ada ketika sebaliknya atau tidak. Gitu. Jadi itu ya dua kondisinya ya. Lalu ketika warnanya hijau, maka dia akan jalan. Kalau tidak atau kebalikannya, dia akan tunggu. Jadi warna hijau dan warna kalau tidak, ini kan berarti warna kebalikannya, artinya warna merah dan warna kuning ya. Ini adalah suatu kondisi. Ya, jadi warna hijau, warna kuning lampu merahnya tadi, warna merah juga itu adalah suatu kondisinya. Dan jalan dan tunggu atau berhenti ini adalah suatu tindakan gitu. Jadi tindakan ini akan berjalan jika sesuai dengan kondisinya. Kalau misalnya warna merah kan nggak mungkin jalan kan. Jadi kalau lampunya warna merah dan kuning dia harus tunggu nih.
gitu. Jadi kondisinya adalah harus sepasang dengan tindakannya yang ada di dalam sini. Gitu. Jadi sepasang-sepasang nih, warna hijau jalan, kalau tidak atau merah dan kuning, dia tunggu atau berhenti. Gitu. Nah, nanti di Scratch-nya kita pakai kayak gini nih, baru. Jadi ada kalau punya kalian bahasa Indonesia, dia jika maka kayak gini. Kalau bahasa Inggris itu if then. Tuh, gak usah bingung ya, sama aja. Jadi jika, maka yang ada di sini adalah kondisinya tadi. Apa kondisinya tadi? Warna hijau ya misalnya. Itu kondisinya. Jadi jika warna hijau, maka yang ada di sini adalah tindakannya. Maka dia jalan. Gitu ya. Jadi ada yang di sini itu adalah kondisinya, sedangkan yang ada di dalam sini adalah tindakan yang akan dilakukan jika dia lampunya warna hijau. Gitu. Itu bisa dua kondisi atau satu kondisi ya. Jadi kalau satu kondisi aja kita bisa pakai yang ini. Nih, jadi cuman pakai jika maka. Kalau sekiranya butuh dua kondisi untuk yang tadi kasus yang lampu merah itu kan ada yang dua kondisi tuh. Lampunya hijau dan ketika lampunya merah dan kuning. Maka kita pakai yang ini kalau ada dua kondisi. Jadi jika lampunya hijau ditaruh sini, maka jalan. Jika tidak atau lampunya merah dan kuning, maka berhenti atau tunggu. Gitu. Nah, jadi kayak aku bilang tadi, warna hijau itu adalah sebuah kondisi ya. Jadi kondisi. Dan jalan dan tunggu itu adalah sebuah tindakannya. Tuh, jadi berpasangan. Oke? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, jadi teman-teman, sebuah kondisi itu adalah keadaan yang mendikte sebuah keputusan atau aksi. Jadi sebuah kondisi pemrograman itu pasti bisa benar dan bisa salah. Gitu. Nah, di mana kita bisa bertemu dengan operator seleksi di kehidupan sehari-hari kayak tadi. Jadi di lampu merah itu muncul sebuah kondisi. Jadi kita lihat ada kondisi benar, ada kondisi salah, ada kondisi lampunya hijau, ada kondisi ketika lampu merah atau kuning. Gitu. Oke, di sini seperti biasa kita ke Mars-nya dulu. Di Mars-nya ini nanti kita akan ketemu, kita akan menjadi robot ya. Balik lagi kita akan menjadi si robot bot Mars-nya ini. Tugasnya kita adalah kotak kuning dalam kondisi baik, tetapi ada beberapa barang rusak di dalam kotak hijau. Jadi kotak kuning dan kotak hijau ini harus kita pindahkan sesuai dengan warnanya. Jadi kalau misal kuning, dia harus kuning juga nih. Terus kalau hijau, dia harus dipindahkan ke hijau juga. Jadi prosesnya kita angkat dulu kotaknya, lalu kita bawa dia ke tempat ini, dan kita letakkan. Gitu. Nah, di sini ada beberapa baru, jadi yang baru ini ya. Kita yang pelajari barusan ada jika dan sebaliknya. Kalau yang bahasa Inggris, if dan else. Gitu. Jadi if itu jika, else itu sebaliknya. Lalu ini adalah kondisinya, teman-teman. Jadi kayak aku bilang tadi, kita harus cantumin kondisinya nih. Oke. Nah, di sini buat Marsnya kita harus ambil dulu kotaknya, terus kita bawa ke bagian warna kuning ini. Kita taruh di sini. Jadi pertama kita melangkah maju, kita ambil dulu. Nah, lalu kita belok kanan. Kanan. Iya, kita menjadi bot Marsnya. Setelah itu kita taruh. Gitu ya. Salah. Sebelum meletakkan beban, taruh melangkah maju dulu. Oh iya, benar, benar, benar. Siap, siap. Makasih ya, Atar ya. Kalau nggak maju nanti di sini ya meletakkannya. Kayak sip, sip. Kasih. Jadi gini, nanti dia akan ambil, terus dia meletakkan di sini. Nah,
Untuk nomor 2 sama teman-teman, bedanya dia berwarna hijau. Jadi ini udah bener nih, kotaknya warna hijau dan dia dibawa diletakkan di ada logo tempat sampah warna hijau. Gitu. Jadi harus sesuaikan, kalau kuning harus di tempat kuning, kalau hijau harus di tempat hijau. Tuh. Terus aku contohnya yang ini aja deh. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini beda. Jadi nomor 3 ini kita belum tahu nih kardusnya atau kotaknya tadi itu warna kuning atau warna hijau. Jadi tugas kita adalah membuat satu kode di sini yang sekiranya bisa langsung dipakai, mau kardusnya nanti warna kuning, mau kardusnya nanti warna hijau. Nah, kita pakai yang ini yang barusan kita pelajarin. Jadi misal nih, pertama kita maju dulu, kita ambil dulu. Ambil beban. Nah, lalu kita pakai yang ini. Dan kita atur kondisinya. Jadi, taruh di sini nih kondisinya nih. Nah, jika warna yang diambil nanti, kargonya ini warna hijau atau kotaknya warna hijau, maka kita harus belok kiri ya. Ditaruh di dalamnya sini. Di dalam yang jika ini. Tuh, jadi kita kalau kotaknya nanti berwarna hijau, kita harus belok kiri, lalu maju, lalu letakkan beban. Oke, dari sini dulu paham? Oke ya, jadi jika kondisi ya, sip. Jadi jika warna hijau, kita harus belok kiri nih, belok kiri, terus kita maju, kita letakkan bebannya. Nah, lalu gimana kalau ternyata kotaknya warna kuning? Kita taruh di sini. Jadi lawannya, sebaliknya kalau kargonya atau kardusnya berwarna kuning, maka kita harus belok kanan, maju, dan letakkan beban. Nah, kebetulan di sini teman-teman, mau kita belok kanan, mau kita belok, bentar, kebalik ya? Kalau hijau belok kiri ya? Bener ya? Hijau belok kiri, kalau Benar. kuning belok kanan. Iya benar. Nah, kebetulan di sini teman-teman, mau dia belok kanan, mau dia belok kiri, di akhir selalu dia meletakkan bebannya. Nih, di akhir dia selalu meletakkan beban. Sama. Jadi mau dia nanti kardusnya warna hijau, mau dia kardusnya warna kuning, terakhir dia pasti meletakkan kardus itu. Gitu. Maka kita bisa keluarkan. Jadi kita taruh di sini. Nah, yang sini dihapus aja. Nah, jadi mau dia nanti kardusnya hijau, kardusnya sebaliknya kuning, dia tetap harus meletakkan bebannya. Jadi setelah melewati beberapa kondisi yang berbeda ini, terakhir dia tetap meletakkan bebannya. Gitu. Coba ya. Nah, seperti itu. Paham? Paham. Paham. Oke, sip. Kalau paham silahkan dikerjakan sambil share screen.
Nadira cari linknya kah? Iya. Oke, aku kirimin aja. Tuh, disimpan ya linknya ya. Ingat nggak Nadira ininya? Username-nya. Enggak. Username-nya Nadira strip Almira strip Zahra A-nya 2. Stripnya yang ini, yang atas, bukan yang bawah. Strip biasa. Nah, Zahra A-nya 2. Ada spasinya tuh. Dihapus dulu spasinya. Ada satu spasi. Nah, passwordnya 5430. Ada lomba lagi teman-teman. Jadi Algonova nyediain lomba. Tadi di platformnya ada ini, ada notifikasi ya, punya teman-teman ya. Ada. Ya, itu ada lomba tuh. Lomba apa aku juga belum lihat sih. Ada macam-macam itu. Boleh diklik aja kalau penasaran mau ikut. Ini gak ada yang, oh ikut ya Alvaro ya waktu itu ya. Bebras sama matematika Alvaro ikut. Di sini gimana, Miss? Mana? Aku nggak bisa. Nih, Yang sebaliknya gimana? Tuh, itu kan kita nggak tahu nih warna kardusnya warna kuning atau warna hijau. Jadi kalau yang warna hijau ditaruh di bawahnya jika, sedangkan kalau warna kuning kebalikannya ditaruh di dalamnya sebaliknya itu. Nah,
Miss, Ya, kerjain bonus atau lanjut ke level 2 dulu, Miss? bonus aja deh dulu. Masih lama nih waktunya. Nah, Nadira juga harus bikin sebaliknya, Nadira. Jadi, kalau misal warna kargonya kuning, kan berarti bikin di bawahnya jika itu tuh. Udah bener. Jadi, kalau kuning dia belok kanan, melangkah maju, terus letakkan beban. Nah, kalau hijau, berarti Nadira taruh di bawahnya sebaliknya itu, di dalam sebaliknya. Jadi, kalau hijau gimana langkah-langkahnya? Ditaruh di dalamnya sebaliknya itu. Kalau hijau, berarti harus belok kiri. Belok kiri, terus lanjutin coba. Nah, terus diletakkan bebannya ya. Nah, gitu. Jadi apa yang Nadira tulis misal warna kargo kuning berarti ditaruh di dalamnya jika. Terus lawannya berarti kan lawannya kuning warna hijau, taruh di sebaliknya.
Itu kan sebelum jika udah ada ambil beban tuh, Nadira. Berarti di dalamnya jika nggak usah ambil beban lagi. Ambil bebannya di dalamnya jikanya dihapus aja. Kan di atasnya jika udah ambil beban tuh. Nah, itu ambil beban yang itu dihapus aja. Bisa. Nah, gitu. Gimana, Alvaro? Enggak, Miss. Oh, nggak ngomong sama aku. Miss, Iya, ini lanjut ke level 2 atau bintang-bintangnya? bintang-bintangnya.
Sudah hampir Natal nggak dihias itu pohonnya di belakangnya Kristo itu? Belum ya? Apa? Kan udah hampir Natal. Yang belakangku. Iya, belum dihias. Itu bukan pohon Natal. Oh, bukan. Itu bunga-bunga doang. Kok kayak pohon Natal sih? Enggak, Kak. Hmm, aku pikir pohon Natal kok belum dihias, tapi masih lama ya? Masih sih. Tapi biasanya kalau ke mall-mall udah tempanya udah Natal ini. Ya. Udah belum Desember udah excited. Yang nggak sabar Natal. Iya, vibes-nya tuh. Bisa tar? Belum. Masih coba-coba. Coba gini ya tar. Jadi misal setelah dia ambil yang ada di sini, setelah itu kamu bikin langkah selanjutnya itu di ini aja di bagian jika yang pertama itu. Jadi kalau misal dia ambil hijau, nanti dia belok kiri 2 kali, terus maju, terus belok kanan, terus ambil gitu. Jadi Oh, apa bikin di dalamnya jikanya yang pertama gitu. Karena kan nanti kalau dia ambil yang hijau atau yang kuning beda kan langkahnya? Beda nggak berarti sih? tiga petik banyak. Beda kan? Hmm, Kalau dia ini majunya, langkahnya dia. iya sih. Nah, gitu. Jadi kalau hijau dibikin di situ, terus setelah dia ambil yang ada di sini, baru bikin jika lagi. Gitu. Jadi kalau jika hijau ya berarti belok sini, kalau kuning belok sini. Alvaro udah bosen yang Marsnya. Udah bisa, Tar. Sip, sip. Hmm, ini bentuk kargonya bisa macam-macam. Iya, bisa. Jadi bisa hijau, bisa. Oh, enggak. Maksudnya bentuknya enggak. Warnanya doang kok. Enggak pakai bentuknya.
Oke, teman-teman, kita istirahat dulu ya. Oke, Istirahat dulu 5 menit, nanti balik lagi. oke. Oke.
Oke, kita balik lagi. Bisa on cam lagi, teman-teman. Yes. Atar, Alvaro, sama Nadira udah balik belum nih? Udah. Sudah. Oke. Gimana yang barusan, Marsnya? Susah atau gampang? Bonusnya susah. Bonusnya susah emang. Gimana, Krista? Bonusnya emang susah. Iya, tapi yang selain bonus, gampang. Abang? Oke. Menurut Nadira sama Alvaro gimana? Lumayan. Susah. Susah. Enggak dong, kamu selesai kok, tinggal yang bonus. Yang bonus yang susah. Iya. Dicoba-coba ya. Kenapa sih nih? Balik-balik mulu nih Zoomku. Oke, selanjutnya seperti biasa kita masuk ke Marsnya ya. Wih, ini Antar udah ngerjain dulu nih. Oke. Tunggu. Share screen-ku udah kelihatan? Bentar. Lihat lihat share screen-ku lagi ya teman-teman ya. Ya. Bergerak kan gambarnya? Maksudnya, Ya. oke. Biasanya kadang tuh tiba-tiba nggak nge-freeze gitu. Ke yang nomor 2 ya, kita ke scratch-nya. Nah, sama. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kondisinya. Jadi ada kondisi nih, kita belajar pakai yang ini nih. Ini baru, jadi kita akan pelajari ini. Nah, kita lihat dulu soalnya. Ada bola bergerak dengan bebas di sekitar stick-nya ini, nggak keluar ya. Dan setiap kali menyentuh tepi, dia memantul dan berubah warna. Gitu. Ini selamanya ya. Kalau nggak berhentiin, dia akan selalu nih. Jadi kita perlu berhentiin supaya berhenti. Nah, ini jangan lupa dilihat ya yang di bawah-bawah soalnya ini ya. Jadi yang pertama nih, program sprite bola agar bergerak terus-menerus. Berarti ketika kita klik bendera hijau, selesaikan tugas ini menggunakan perintah gerak titik-titik langkah dan selamanya. Jadi supaya dia bergerak terus-menerus, kita pakai yang selamanya dan dia gerak 5 langkah. Nah, setelah itu program bola agar tidak terbang keluar batas. Jadi tadi setelah kena batasnya dia balik lagi kan. Jadi kita pakai yang jika di pinggir, pantulkan. Nah, tapi di mana kita meletakkan perintah agar perintahnya selalu bekerja? Di dalam selamanya. Nah, lalu ini, teman-teman. Jadi, untuk supaya si bola ini berubah kostum ketika dia menyentuh pinggir, kita pakai jika. Jadi, jika ini harus selalu ditaruh di dalamnya selamanya ya. Jadi, jikanya nggak bisa nih kalau teman-teman pakai tanpa selamanya, gini. Nah, gini nggak bisa. Dia harus ada di dalam selamanya supaya dia terus bisa memeriksa kondisinya. Ya, jadi dia harus ada di dalam selamanya terus. Nah, dia ada di dalam selamanya. Baru di dalam sini kayak aku bilang tadi adalah kondisinya. Kayak tadi pas kita ngerjain Mars ada warna biru kan, di sini juga ada nih. Jadi untuk suatu kondisinya pakai yang sensor ini. Taruh di dalam sini. Nah, jadi jika bolanya tadi menyentuh pinggir, jangan lupa diubah ya, maka dia akan berganti kostum. Nah, gitu. Terakhir, jangan lupa juga untuk penempatan awal. Jadi penempatan awal itu adalah selalu yang ditaruh di
bawahnya bendera hijau. Atur ukuran. Sorry. Nggak pakai mouse, susah banget nih. Ke 60, terus kita tentuin arahnya. Misal dia pertama kita taruh di sini ya mungkin. Kita pakai ini, terus arahnya juga. Jadi supaya dia mengarah ke arah tertentu. Misal aku mau ke 45 derajat deh, supaya dia mengarah mojok sini. Oh. Gitu. Loh, kok nggak setiap pemantul berganti warna gitu? Nge-lag ini ya. Nah, Gitu, oke? Jadi, jikanya ini selalu kalian taruh di dalam selamanya. Terus, sesuaikan ya. Jadi, karena di sini dia berubah ketika dia menyentuh ujung, pinggir, berarti kita pakainya ketika menyentuh pinggir. Gitu. Di sini ada yang lain kayak pointer mouse, itu kayak misal, ada nanti di soal nomor 2 itu. Jadi, kalau kita arahkan kursornya kita ke atasnya. Gitu. Jadi, ada beberapa kondisi, nanti dipahami sendiri ya. Kalau nggak bisa, tanya. Seperti itu, silahkan dikerjakan. Alvaro belum share screen nih. Punya Kristo ke pause share screen-nya.
Jangan lupa pakai selamanya, Alvaro. Selamanya ditaruh di luarnya jikanya itu. Kamu belum lupa pakai selamanya. Yang selamanya. Nah, kalian ada les yang mata pelajaran sekolah nggak sih? Matematika, bahasa Inggris gitu les juga nggak? Oh, les. Les juga. Hmm. Iya.
Aku nge-lag lagi. Semuanya, Atar? Semua mata pelajaran? Atau beberapa aja? Semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Oke. Kalau Kristo, les juga nggak yang mata pelajaran sekolah? Mata pelajaran. Iya. Ikut Enggak. les-les gitu nggak? Nggak. Les. Iya, les Enggak apa? sih. Oke. Nggak kesusahan. Kristo bisa. Kalau belajar biasanya sama siapa? Sama Bunda atau ada yang bantuin mungkin? Halo Kristo. Halo, Kalau belajar biasanya sama siapa? Sama Bunda kah? Bunda. Kalau Nadira sama siapa biasanya belajarnya? Les juga atau di rumah? Sama Mama? Sama siapa Nadira? Sorry nggak denger. Sama ini Bapak. Oh. Les juga nggak mata pelajarannya? Les. Semua? Les mata Ini pelajaran? gimana, Nek? Les mata Cuman pelajaran? matematika, IPA, sama bahasa Inggris. Oh. Iya, sebentar nih. Masih hitam share screen-nya Alvaro. Nah, coba dilihat lagi soalnya. Udah ditambahin belum bintangnya? Biar sama kayak di soal. Aku nge-lag ya? Suaraku putus-putus kah? Enggak. Halo Alvaro? Enggak. Aneh. Ya, itu udah ditambahin belum jumlah bintangnya? Biar sama kayak soalnya. Sih. Tambahin 2 lagi, coba. Nah, cari star gitu. Di search aja. Ditulis di search star. Hmm. Nah, itu. Tambahin ditaruh posisinya biar sesuai. Nah, tambahin satu lagi. Udah, Nek. Oke, setelah itu dibuka soalnya. Nah, jadi awalnya coba dibuka satu-satu yang bintang bersembunyi dulu deh. Yang mana dulu? Yang perempatan awal. Yang mana dulu nih ya bintang bersembunyi dulu. Nah, jadi ketika ketika bendera hijau diklik, jangan lupa pakai selamanya. Jika menyentuh pointer mouse, maka akan menghilang, akan disembunyikan. Coba bikin. Ketika bendera hijau diklik, kalau jika berarti harus pakai selamanya.
supaya menghilang. Ya, terus di bawah lagi soalnya bintang muncul. Nah, jadi ketika tombol spasi ditekan, bintangnya muncul. Coba ditambahin. Nah, terus coba ke bawah lagi, penempatan awal. Jadi tadi kalau kita klik bendera hijau, si bintangnya muncul. Jadi setelah klik bendera hijau, tampilkan bintangnya. Oke, sekarang kode yang ada ini kan kamu bikin di salah satu bintang nih. Dibikin ke semua bintang. Sama kayak gini. Aku bikin di bintang nomor berapa tuh barusan? Nah, di nomor 7. Berarti dari yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 disamain. Bikin kayak gitu lagi. Nggak bisa di ini kah? Di apa? Di bawa kodenya dari sini ke arah bintangnya gitu. Nah, gitu dibawa ke bintang yang bawah coba. Nah, terus. Nah, gitu. Bisa nggak? Nggak bisa, Mas. Harusnya bisa sih. Kurang ini kali kamu bawanya sampai mengarah ke salah satu. Sampai salah satu tuh kayak geter-geter gitu loh. Nah, gitu. Tuh, barusan tuh. Nah, coba dilihat di bintang 2, ada nggak? Nah, itu bisa. Semua ya, jadi yang ketika bendera hijau sama ketika tombol spasi ditekan. Tampilkannya kurang tuh Nadira, tampilkannya ada di bawahnya tombol spasi sama ada di bawahnya ketika bendera hijau diklik. Jadi ada dua tampilkannya. Nah, sip. Kristo bisa, aku nggak bisa lihat share screen-nya Kristo loh. Screen-nya Kristo pause. Coba di stop dulu atau mungkin ya di stop terus share screen lagi. Share screen. Iya, punyanya Kristo ke pause. Nggak bisa lihat aku sampai mana Kristo. Udah. Sebentar, masih hitam. Nah, udah sip. Di sini gimana? Siapa barusan? Kristo. Ya. Pakai if-nya juga dong. Oh, pakai if juga. Iya, jadi nanti ketika kamu pakai if dulu, nah kondisinya dimasukkan di dalam sini tuh yang ini, mouse ditekan,
Jadi ketika mouse ditekan, nah, Oh iya ya. Oh iya. Makasih, sip, Miss. sama-sama. Bener yang barusan Nadira, dipakein selamanya. Jadi di dalam selamanya ada jikanya. Itu kamu salah pilih ininya aja. Jadi menyentuhnya itu bukan pointer mouse, tapi yang mouse down. Coba dihapus dulu itu warna hijaunya. Hijau kan itu warna hijau ya. Diganti sama eh, di bawahnya itu ada lagi tuh warna hijaunya. Nah, mouse ditekan. Kalau pointer mouse itu yang nggak usah diklik. Kalau mouse ditekan tuh yang diklik. Selamanya itu yang kurang, Alvaro. Jikanya jangan lupa pakai selamanya. Nah, gimana Tar? Ngomong sama aku kah? Udah selesai. Udah. Nah, bebas deh mau ngerjain yang bonus dulu atau yang bintang di nomor 2 bebas. Aduh, jawabannya.
Ini nggak usah pakai jika, Kristo. Jadi langsung setelah gerak, dia jika di pinggir pantulkan. Oh, Yang barusan jika di pinggir pantulkannya juga ditaruh di bawahnya geraknya. oh iya benar. Itu meluncurnya taruh di dalam jikanya, Alvaro. Meluncur 1 detiknya ditaruh di dalam jika. Terus itu buat kondisinya, kondisi setelah jikanya itu ketika mouse ditekan ya. Bukan ketika menyentuh pointer mouse. Pointer mouse itu kan yang diarahin arah aja. Kalau ini kan dia harus diklik. Jadi pakai tekan mouse. Mouse ditekan, sorry. Oke teman-teman, boleh balik ke Zoom dulu. Di stop share dulu ya. Stop share aja. Oke. Kita kesimpulan, jadi hari ini belajar apa teman-teman? Kondisi. Ya, belajar kondisi. Jadi kondisi itu pakai apa kalau di Scratch-nya tadi? Jika mati. Iya, atau if else ya. Pointer mouse. Iya. Oke. Udah bisa kan? Udah paham? Paham. Paham. Sip. Gampang nggak hari ini materinya? Gampang. Gampang. Wes. Oke, sip. Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya di jam yang sama. Minggu depan kita akan bahas tentang mengubah koordinat. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Paham. Iya, sama-sama.